Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Bu Dian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih semangatnya. Bu Dian lihat sehat-sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari Bu Dian. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih pembelajaran daring ya anak-anak. Meskipun demikian, belajar dari rumah kita tetap bisa ya. Semangat. Jangan pernah berhenti belajar meskipun dari rumah ya. Nanti Bu Dian bimbing. Siap anak-anak? Siap Bu. Nah, anak-anak sebelum kalian memasuki pembelajaran, pada hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Masuk ke pembelajaran pertama. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kita bagaimana harus menyayangi hewan, tumbuhan, dan alam di sekitar kita. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini ya, itu memuat 3 muatan pelajaran. Bisa kalian baca di layar yang tampak yang kalian itu ya, lihat ya, baca dengan seksama. Ada pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti bisa mencari unsur-unsur intrinsik dongeng tupai dan ikan gabus. Terus kalian nanti bisa mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya. Nah, perhatikan sekarang. Tahukah kamu seorang pendongeng itu? Siapa yang bisa menjawab? Pendongeng itu siapa? Saya Bu. Yang membacakan cerita Bu. Oh ya, silakan dulu. Siapa yang bisa menjawab? Siapa pendongeng itu? Nah, Ambar mungkin? Nggih, ya, silakan dijawab Pak Raden Bu. Iya, contohnya itu Pak Raden. Lah pendongeng itu sendiri siapa? Orang yang membacakan cerita Bu Dian, namanya pendongeng. Pinter. Pendongeng itu orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendongeng itu sendiri pekerjaan orang tua Sani kalau menurut di buku paket kalian. Nah, sekarang kita akan membaca teks dongeng tentang kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus ya, dari Kalimantan Barat. Coba kalian baca dengan sesama. Nah, setelah kalian membaca dongeng tupai dan ikan hiu, sekarang tugas kalian berdasarkan dongeng si tupai dan ikan gabus tadi, mari kita tentukan unsur-unsur cerita yang ada di dongeng tersebut. Sebelumnya mungkin ada yang tahu apa itu unsur-unsur intrinsik yang sudah membaca materi yang Bu Dian kirimkan melalui WA. Siapa? Nak Ambar? Unsur yang terkandung dalam cerita Bu Dian. Pinter, ini tugas kalian minta dibimbing ayah atau ibu kalian atau kakak ya dalam mengerjakan ini. Nanti dikirim ke WA Bu Dian. Baik. Ini nanti kalian kerjakan di rumah bersama ayah dan ibumu. Lalu nanti kalian bisa menilai. Ditulis juga di buku tulismu. Bagaimana pendapatmu tentang dongeng tadi? Ceritanya bagaimana? Sudah runtut apa belum? Ya, tergantung nanti kalian itu sesuai penilaian kalian sendiri. Nanti dicatat, dikirim kembali ke Bu Dian. Juga hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari dongeng si tupai tadi sama si ikan gabus? Wayang ini kira-kira terbuat dari apa?
Kayu, Bu. Si cepot terbuat dari kayu, kata kalian tadi sudah betul menjawabnya. Nah, perhatikan, wayang ini berasal dari kayu, ya, dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Di sekitar kalian mungkin ada yang bekerja sebagai pengrajin kayu? Ada, Bu, mebel, Bu. Bikin perabotan rumah tangga. Nah, di sini ada cerita, ini sama dengan buku teks ya, yang di buku paket yang kemarin Budian sudah pesankan dipelajari sebelumnya. Itu kisahnya pekerjaan orang tuanya sebagai pengrajin kayu. Kalian amati ya teksnya, gambarnya juga, cara membuat pengrajin kayu dalam mengolah kayu menjadi mebel. Nah, sekarang kalian perhatikan pertanyaan dari Budian. Sekarang kalian perhatikan di sini sumber daya alam yang digunakan oleh ayah bini tadi adalah kayu. Kira-kira kayu itu berasal dari mana? Yo. Sekarang kalian perhatikan. Ini proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, pohon di hutan awalnya ditebang. Nah, habis ditebang, Nak, lalu diangkut ke kota. Terus sama pengrajin kayu digergaji, kata Nak Ambar tadi, digergaji, dipelitur biar bagus. Nah, kalau sudah menjadi kursi, masuklah kemana ini, Nak? Ke toko? Toko mebel, pinter. Dari toko mebel inilah kursi, meja, lemari itu kalian beli ya untuk melengkapi perabotan rumah kalian. Kan Kalimantan dulu sangat lebat, Nak. Sampai dia itu merupakan paru-paru dunia. Dia penghasil oksigen. Tetapi ini pohonnya semakin berkurang karena sering terjadi kebakaran hutan. Nah, perhatikan ini. Penampakan hutan di Kalimantan di bawah ini. Warna hijau menandakan pohonnya masih banyak. Sedangkan warna putih hutannya sudah mulai bagaimana, Nak? Sudah mulai gundul. Karena banyak ditebangi. Ya. Nanti kalian perhatikan juga perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan, apa yang tampak pada layar, mulai tahun 1950 sampai pada tahun 2020 seperti sekarang ini. Ya. Nanti tugas kalian di rumah ya, didampingi kakakmu atau orang tuamu. Ini nanti Budian juga kirim ke WA group untuk kalian jawab. Ada 6 pertanyaan itu. Kita sudah tahu kalau keadaan hutan di Kalimantan itu rusak. Kita harus mengupayakan atau menghindari agar tidak terjadi kerusakan hutan. Mungkin ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Hal apa yang bisa kita hindari untuk mengurangi kerusakan hutan? Nah, baik. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik dongeng. Terus yang berikutnya, jenis-jenis pekerjaan tadi itu berkaitan dengan sosial budaya di wilayah kita. Dan kita harus tetap menjaga kondisi hutan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, Nak, menurut kalian? Enak, Bu, senang. Menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Budian. Sama-sama, Anakku. Besok kita jumpa lagi ya.